Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita lanjut ya pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Nah, tematiknya tentang apa? Tentang IPS, ilmu pengetahuan sosial. Ya, untuk kali ini IPS-nya itu membahas tentang keragaman budaya yang ada di sekitar kita. Ya, keberagaman berasal dari kata dasar ragam. Keberagaman dapat diartikan sebagai keadaan yang bermacam-macam, yang berbeda-beda dan berwarna-warni. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri keberagaman yang kita punya, karena keberagaman itu yang membuat hidup ini jadi indah. Seperti itu. Oke, Allah menciptakan kita berbeda-beda agar kita dapat saling melengkapi. Oleh sebab itu, janganlah kamu menjadikan perbedaan dan keragaman sebagai suatu jalan menjadi bermusuh-musuhan. Itu nggak boleh sama sekali. Oke, selanjutnya, kalau untuk di Indonesia, bentuk keragaman itu banyak. Di Indonesia itu ada keragaman tentang suku bangsa, keragaman budaya, keragaman rumah adat, terus keragaman upacara adat, terus ada lagi makanan khas, ada lagi senjata tradisional. Nah, ini akan membahas satu-satu tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama ini adalah tentang keragaman suku bangsa. Ada suku bangsa apa aja sih yang ada di Indonesia? Suku bangsa, contohnya ya, Bu Yuri, contohnya banyak sebenarnya suku bangsa yang ada di Indonesia itu. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, itu banyak. Nah, contohnya adalah salah satu contohnya itu suku Asmat di Papua. Oke. Yang selanjutnya ada suku Baduy di Banten. Itu merupakan salah satu keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan apa sih keragaman suku bangsa itu dibedakannya? Nah, suku bangsa adalah kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan fisik, kesamaan bahasa, kesamaan budaya, dan tempat tinggal. Nah, itu kenapa bisa dibedakan menjadi berbagai macam keberagaman suku bangsa. Nah, di buku kalian ada lagu nih, di halaman 4 itu ada lagu tentang keberagaman suku bangsa. Nyanyiin dulu ya, sedikit ya. Contohnya, Minangkabau Sumbar, Dayak Kalbar Kalteng, Batak suku Sumun, Sunda suku Jabar, Jawa Jatim Jateng, DIY, Baduy suku Banten, Bugis suku Sulsel, Madura suku Jatim, Toraja suku Sulsel, Ambon Maluku, Sasak NTB, Betawi DKI, Dani Asmat Papua. Apalagi? Ya udahlah, nanti kalian nyanyi sendiri ya. Oke, sekarang yang nomor 2 adalah keragaman budaya. Keragaman budaya, bentuk keragaman budaya itu bisa berupa rumah adat, pakaian adat, upacara adat, alat musik, kesenian tradisional, makanan khas daerah, tarian daerah, lagu daerah, dan senjata tradisional. Itu contoh keragaman budaya. Tadi keragaman suku bangsa ya, yang ada suku Asmat, suku Baduy, suku Batak di Sumatera Utara, atau Betawi di Jakarta, suku Sunda di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Kalau keragaman suku bangsa banyak. Yang kedua adalah keragaman budaya. Nah, kita bahas satu-satu ya untuk keragaman budaya. Yang pertama adalah rumah adat. Nah, rumah adat adalah rumah tempat diselenggarakannya upacara adat istiadat. Contohnya, rumah adat Kebaya. Nama rumah adat di DKI Jakarta itu namanya rumah adat Kebaya. Kalau di Sumatera Selatan namanya rumah adat Limas. Kalau di Kalimantan Barat ada namanya rumah Anjang. Nah, bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan penduduk di daerah tersebut dan sesuai dengan keadaan alamnya. Seperti itu. Nah,
Selanjutnya yaitu, nah, untuk melestarikan rumah adat di Indonesia dibangunlah berbagai cagar budaya. Contohnya adalah Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kalau misalnya kamu mau mengetahui apa aja sih rumah adat yang di Indonesia, itu bisa datang aja ke Taman Mini. Jadi kamu bisa tuh, Taman Mini itu sama aja kamu keliling Indonesia. Oke, terus selain tadi rumah adat, ada juga tarian khas yang indah. Ada tarian. Jadi rumah adat itu banyak ya, bukan tadi ya. Itu hanya contoh yang tadi Bu sebutin, hanya contoh dari ratusan rumah adat yang ada di Indonesia. Tarian khas, contohnya kalau di Jambi ada tari sekapur sirih, Jawa Barat ada tarian merak, DKI Jakarta punya tari yapong, atau tari kecak dari Bali, atau tari saman dari Aceh. Itu contoh tarian adat yang ada di tarian khas yang ada di Indonesia. Oke, lanjut lagi ya. Tadi sudah tarian khas. Tadi kan ada tarian khasnya. Tadi yang seperti Bu Yuli bilang, ada tarian khas Jambi yaitu tari sekapur sirih, yapong dari Jakarta, tari saman dari Aceh, tari merak dari Jawa Barat, tari pendet, tari kecak itu dari Bali, dan masih banyak lagi tari-tarian khas Indonesia. Selanjutnya yaitu upacara adat. Upacara adat, contohnya upacara adat apa? Ada ngaben di Bali, lompat batu di Nias, Tabuik Pariaman di Pariaman, dan contohnya Pasola Sumba di Sumba pastinya. Nah, kalau ngaben itu upacara adat tentang apa sih? Ngaben itu adalah upacara adat tentang pembakaran mayat di Bali. Jadi ini orang Bali, upacara pembakaran mayat atau jenazah itu disebut ngaben. Nah, kalau lompat batu di Nias itu tentang apa? Nah, lompat batu di Nias itu tentang apa ya, menandakan anak ini sudah dewasa secara fisik, jadi dia melakukan lompat batu. Itu budaya sananya ya. Terus ada lagi tadi Tabuik Pariaman. Tabuik Pariaman itu adalah sebenarnya upacara Asyura, itu memperingati gugurnya Husain itu cucu Nabi Muhammad, dan biasanya ini dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di pantai Sumatera Barat, tepatnya di kota Pariaman. Dan upacara Tabuik Pariaman ini adalah upacara seperti pengusungan jenazah juga gitu. Selanjutnya adalah Pasola Sumba. Pasola Sumba ini adalah upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat sekitar karena untuk mensyukuri karena dia mendapat hasil panen yang melimpah. Itu jadinya kalau di Sumba namanya Pasola Sumba, untuk misalnya bersyukur karena hasil panennya melimpah. Nah, itu tentang contoh upacara adat. Selanjutnya ada makanan khas. Nah, makanan khas biasanya diolah dari bahan-bahan yang ada di daerah tersebut. Makanan khas misalnya makanan khas rendang. Nah, itu rendang terkenal sampai ke mancanegara, sampai ke dunia. Rendang ini adalah makanan khas dari Sumatera Barat. Itu Padang. Ya, itu makanan khas dari Sumatera Barat. Jadi kalau ada negara lain mengaku itu bohong, karena rendang adalah makanan khas asli Indonesia. Terus apalagi? Gulai ikan patin. Nah, gulai ikan patin ini adalah makanan khas dari Jambi. Nah, kamu udah pernah makan belum gulai ikan patin? Nanti minta bikinin sama mamanya gulai ikan patin. Selanjutnya adalah gudeg. Nah, ini gudeg, makanan favorit Bu Yuli. Salah satunya adalah gudeg. Nah, gudeg ini adalah makanan khas dari Yogyakarta. Nah, kalau kita ke Yogyakarta jangan lupa makan gudeg. Selanjutnya adalah ayam betutu. Ayam betutu adalah makanan khas dari Bali. Ya, kalau kamu ke Bali nanti kamu bisa coba makanan ayam betutu. Kayaknya di Jakarta juga ada sih. Bisa, jadi nggak usah pergi jauh-jauh ke Bali, kamu bisa pesen ayam betutu di Jakarta. Nah, senjata tradisionalnya apa aja? Ada senjata tradisional. Setiap daerah itu berbeda-beda senjata tradisionalnya. Dahulu senjata tradisional sering digunakan untuk perkakas, berburu, dan berperang. Nah, karena sekarang udah nggak ada perang dan berburu dan lain sebagainya, maka senjata tradisional ini sekarang dilestarikan
atau disimpan, dibudayakan dengan baik seperti itu. Nah, contoh senjata tradisional kujang, ada kujang itu dari Jawa Barat, terus ada keris dari Jawa Tengah, ada celurit dari Jawa Timur, mandau dari Kalimantan Tengah, badik dari Sulawesi Selatan, dan rencong dari Nangro Aceh Darussalam. Nah, itu adalah beberapa dari senjata tradisional, keberagaman budaya dari Indonesia. Ya, itu aja mungkin pembelajaran kita untuk hari ini. IPS ini kita lanjut lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Nanti kamu bisa baca-baca lagi di buku kamu, dan nanti bisa kamu kerjakan latihan yang ada di bukunya juga. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.